Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan dengan judul Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di kuartal 2 2024. Materi pertama akan dijelaskan oleh Azahro Syarifatun Nisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang pertama ada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2024. Menurut data PPS dan pernyataan dari PLT Kepala BPS Amalia Adiningar Widiasanti, ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% di kuartal 2 2024, sedikit lebih rendah dari 5,11% di kuartal 1 2024. Namun, pertumbuhan kumulatif untuk semester pertama 2024 mencapai 5,08% yang menunjukkan struktur ekonomi yang tangguh meskipun terdapat ketidakpastian global. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat serta meningkatnya mobilitas selama musim liburan yang berkontribusi pada pemulihan konsumsi rumah tangga terutama di sektor transportasi, restoran, dan perhotelan. Meskipun pertumbuhan sedikit pelambat dibandingkan kuartal sebelumnya, fundamental ekonomi tetap kokoh didukung oleh lonjakan pariwisata internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu faktor pendorong pertumbuhan. Yang pertama adalah permintaan domestik. Pertumbuhan terutama didorong oleh permintaan domestik yang kuat, didukung oleh hari libur besar seperti Idul Fitri, Waisak, dan libur sekolah yang meningkatkan belanja konsumen. Yang kedua itu tren investasi. Investasi di kuartal 2 2024 menunjukkan perbaikan dibandingkan kuartal 1, mengindikasikan tren positif dalam aktivitas ekonomi. Yang ketiga yaitu faktor musiman. Kinerja ekonomi dapat fluktuatif karena faktor musiman dan pertumbuhan di kuartal 2 mencerminkan variasi musiman yang khas daripada penurunan fundamental ekonomi. Yang ketiga yaitu dampak pariwisata. Kedatangan turis memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dengan ekspor jasa tumbuh lebih dari 14% di kuartal 2 2024, mencerminkan pemulihan yang kuat di sektor pariwisata. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan membahas tantangan yang dihadapi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2024. Tantangan pertama adalah investasi dan PMTB atau pembentukan modal tetap bruto. Ini mencerminkan investasi fisik di dalam negeri. Sayangnya, pertumbuhannya stagnan, yang berarti investor masih berhati-hati dalam menanamkan modal mereka. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global. Tantangan kedua adalah ekspor bersih atau net ekspor. Walaupun ekspor bersih masih positif, surplusnya menurun dibandingkan kuartal sebelumnya. Ini bisa menjadi sinyal bahwa daya saing ekspor Indonesia perlu terus diperkuat agar tetap stabil di tengah perubahan ekonomi global. Tantangan terakhir adalah ekonomi global. Ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi di negara mitra dagang utama seperti China atau Amerika Serikat bisa berdampak pada ekonomi Indonesia. Jika negara-negara tersebut mengalami kesulitan, permintaan ekspor dari Indonesia juga bisa terpengaruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya wawasan konsumsi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,93% di kuartal kedua. Ini menunjukkan ada 4,91% di kuartal pertama. Meskipun peningkatannya kecil, tren ini mencerminkan kepercayaan konsumen yang semakin membaik. Selain itu, sektor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah transportasi, restoran, dan hotel, yang mengalami lonjakan pengeluaran. Hal ini bisa disebabkan oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, pemulihan sektor pariwisata, serta meningkatnya aktivitas makan di luar rumah. Peningkatan di sektor-sektor ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang lebih luas, terutama di bidang jasa dan konsumsi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi kami ini adalah ekonomi Indonesia tetap kuat meskipun pertumbuhannya sedikit melamban dibandingkan dengan kuartal sebelumnya atau Q1.
Dapat disimpulkan pula bahwa permintaan domestik, investasi, dan sektor pariwisata adalah faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ditekankan juga pentingnya pemantauan faktor eksternal dan konsumsi domestik untuk mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi di masa depan. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.